kota, Kepala DPPTSP, Provinsi Kabupaten Kota, dan seluruh peserta yang sempat hadir pada hari ini. Oh, ada Wali Kota Medan. Paten kali nih Mas Bobi ini. Ini Pak Wali Kota Medan ini Wakil Ketua Umum BPP HIPMI yang memang menjadi Wali Kota. Mana HIPMI itu hebat-hebat. Kita berikan aplaus kepada Mas Bobi. Ini penting karena kita mantan Ketua Umum HIPMI dulu. Jadi kalau nggak saling menggoreng siapa lagi gitu kira-kira. Bapak Presiden, izinkan kami untuk melaporkan tentang acara ini. Yang pertama, rakor investasi ini kita lakukan sebagai tradisi dari tahun ke tahun untuk melakukan evaluasi program pada tahun yang sudah kita lewati dan menyusun program pada tahun ke depan. Peserta yang hadir dalam rakor teknis seluruh Kepala Dinas DPPTSP Republik Indonesia, 36 dari 38 provinsi, 36 yang hadir. Kemudian kabupaten kota itu kurang lebih sekitar hampir 500 yang hadir. Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, rapat ini sudah dilakukan sejak hari kemarin dan hari ini gongnya. Yang ketiga, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden, sejak kami dilantik, saya masih ingat karena ini rakor terakhir dalam masa kabinet 2019-2024 sebagai bentuk evaluasi dari apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami sebagai Menteri Investasi sejak kami dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Yang pertama, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami waktu itu adalah investasi harus dorong berkualitas. Ciri investasi berkualitas adalah penyebaran investasi yang tadi sudah lewat video Bapak Presiden, sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, investasi di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang di Jawa. Dan alhamdulillah atas kewenangan yang diberikan kepada Kementerian Investasi untuk merumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur secara regulasi, maka sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2023 kuartal ketiga sudah masuk kuartal keempat, investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang di Jawa. Dan ini juga kalau PMA Bapak Presiden itu di Sulawesi Tengah itu mengalahkan DKI Jakarta, mengalahkan Jawa Timur, mengalahkan Jawa Tengah, termasuk Maluku Utara. Bukan karena menterinya orang timur, tapi karena kebaikan Bapak Presiden dalam memberikan regulasi penguatan kepada Kementerian Investasi. Yang kedua, kami juga menyampaikan tentang arahan Bapak Presiden agar mengurus investasi jangan yang besar-besar saja. UMKM juga harus diurus. Maka kami laporkan tahun 2022 selain target investasi kita 1.207 triliun, alhamdulillah UMKM mampu memberikan kontribusi kurang lebih sekitar 340 triliun rupiah kurang lebih di luar dari 1.207 triliun sebagai bentuk afirmatif negara dalam memberikan kemudahan mereka lewat NIB gratis. Yang ketiga Bapak Presiden, kami juga melaporkan sekalipun di era Covid tahun 2019 memang menjadi menteri di era Covid ini ngeri-ngeri sedap. Karena FDI yang masuk susah, kemudian kondisi ekonomi global yang belum baik, tapi alhamdulillah FDI kita dari sejak 2020 sampai dengan sekarang, PMA dan PMDN itu perimbangannya kurang lebih sekitar 52 sampai 53% PMA, dan PMDN kita itu 47 sampai 48% PMDN. Jadi FDI kita paling tinggi Pak. Dan untuk di Asia Tenggara berdasarkan data ANTED, FDI yang masuk di dunia itu yang pertama itu adalah Amerika, benua Amerika, yang kedua itu adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara untuk sektor keuangan Singapura yang paling terbesar, tapi di sektor real Indonesia yang paling besar. Yang ketiga, KPI
tentang kolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM. Ini tantangan Bapak Presiden kami laporkan sejak Peraturan Menteri Investasi tahun 2021 tentang kolaborasi pengusaha daerah, itu kami sudah terapkan dan sekarang sudah berjalan tapi belum maksimal. Ini butuh kesadaran yang tinggi untuk kami lakukan. Bapak Presiden, terkait dengan perintah Bapak untuk hilirisasi, kami laporkan juga bahwa arah kebijakan ke depan hilirisasi menjadi bagian terpenting yang tidak bisa kami kendor. Kepala-kepala DPP TSP, Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah benteng pertahanan paling terdepan untuk menjaga investasi sebagai hilirisasi. Jadi kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru, saya ingin mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya yang keliru. Negara harus jalan lurus untuk menjaga kedaulatan bangsa kita.